Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bifathika al-mubin. اليوم إن شاء الله سوف نأخذ درسا جديدا وهو درس عن الأحكام الوضعية وكذلك العلم بإذن الله تعالى. أمس تكلمنا عن الأحكام وقلنا بأن الأحكام نوعان، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. وقلنا بأن الأحكام التكليفية أمس 5 أشياء: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. والآن ننتقل إلى الأحكام الوضعية. Berarti kemarin ahkam taklifi itu dia ada 5, hukum itu ada 2, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi itu ada 5, wajib, mandub, muharram, makruh dan mubah. Yang selanjutnya adalah hukum wad'i. Hukum wad'i itu ada ma hiya al-ahkam al-wad'iyah. Al-ahkam al-wad'iyah. Al-ahkam al-wad'iyah ma wada'ahu asy-syari', sesuatu yang diletakkan oleh syari', yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Asy-syari' qulna bi annahu Allah Ta'ala, sahih, min amaratin li thubut, dengan adanya tanda-tanda untuk tetapnya sesuatu, au intifa, dengan tanda-tanda tersebut dinafikannya sesuatu, berarti tidak ada hukum, tidak dilakukan, au nufuz, atau harus dilaksanakan, au ilgha, atau dibatalkan. Berarti sesuatu yang diletakkan oleh syari' dengan adanya tanda-tanda untuk tetapnya sesuatu, atau ditiadakannya sesuatu, atau dikerjakan atau dibatalkannya sesuatu, itu maknanya hukum wad'i. Ma wada'ahu syari'u min amaratin li thubut au intifa'in au nufudhin au ilgha. Apa saja yang termasuk hukum wad'i ini? Wa minha as-sihhatu wal fasad. Di antaranya adalah sihhah dan fasad. Apa itu sihhah? Fas-sahihu lughatan as-salimu minal marad. Yang dimaksud dengan sahih secara lughah adalah as-salimu minal marad, bebas dari penyakit. Wastilahan ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi ibadatan kanat am aqdan. Ma tarattabat itu yang berefek gitu, yang nampak efeknya, bekasnya, bekas perbuatan tersebut karena adanya sesuatu, ibadatan kanat am aqdan, baik itu ibadah atau akad, yang nampak efek dari sebuah perbuatan, baik itu ibadah atau akad, nampak efek sesuatu karena hal yang kita lakukan. Nah, fasahihu, biar jelas kita lihat dari contohnya. Fasahihu minal ibadat, yang sahih dari ibadat ialah, apa itu yang sahih dari ibadat? Ma bari'at bihi zimmatu, yang lepas tanggungan, wa saqata bihi talab, dan jatuh tuntutan, berarti tidak ada tuntutan lagi, tidak ada tanggungan di pikiran kita lagi. Itu yang dimaksud dengan sahih dalam ibadat, yang nampak efek sebuah perbuatan kepada sesuatu, baik itu ibadah atau akad. Fassahihu wassahihu minal uqud ma tarattabat atharuhu ala wujudihi, yang nampak efeknya karena adanya sesuatu. Katarattubil milki, dengan yaitu misalnya adalah nampaknya kepemilikan ala aqdi al-bay', nampaknya kepemilikan, efek dari aqdi al-bay', akad jual beli. Nah, wala yakunu syai'u sahihan, dan sesuatu itu tidak sahih diha
Tidak bisa kita mengatakan kalau dia sahih illa bitamami syurutihi wa intifai mawani'ihi, kecuali dengan sempurnanya syarat dan tidak ada mawani', tidak ada larangannya. Intifa itu artinya ada wujud, tidak ada. Berarti sesuatu itu disebut dengan sahih apabila syaratnya sempurna, tidak ada penghalangnya. Wa mithalu dzalika fil ibadat, apa contohnya yang sahih dalam ibadat? An ya'tiya bis salati fi waqtiha tammatan syurutuha wa arkanuha wa wajibatuha. Yang sahih dari ibadat itu contohnya adalah seseorang sholat fi waqtiha, di waktu sholat tersebut, misalnya sholat zuhur, dia di waktu sholat zuhur, tammatan syurutuha, sempurna syaratnya, rukunnya, dan wajib sholat. Kan ada rukun sholat, ada wajib sholat. Nah, kalau dia lakukan hal tersebut, maka sholatnya menjadi sahih. Berarti akhirnya tanggungan kita lepas, berarti tidak ada lagi kita memikirkan sholat karena kita sudah melakukan sholat. Wa saqata bihi talab, dan tuntutan itu juga sudah gugur, tidak ada lagi tuntutan. Kenapa? Karena orang itu sudah sholat di waktunya, sholat zuhur di waktu zuhur, sholat asar di waktu asar, sempurna syaratnya, sempurna rukunnya, sempurna wajibnya. Wa mithalu dzalika fil uqud, apa yang contohnya sempurna? Ini agak panjangnya. Wa mithalu dzalika fil uqud, dan yang contohnya dia dalam akad. Apa yang contoh sahih dalam akad? An yaqida bai'an tammatan syurutuhu al-ma'rufah ma'antifa'i mawani'ihi. Orang yang melakukan akad jual beli tammatan syurutuhu, syarat-syaratnya terpenuhi, al-ma'rufah, syarat-syarat yang diketahui sudah dipenuhi, ma'antifa'i mawani'ihi, dan tanpa ada penghalang, tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Fa in fuqida syartun, apabila satu syarat saja, fa in fuqida syartun minasyurut, apabila satu syarat tidak terpenuhi, aw wujida mani'un minal mawani', atau ada salah satu yang penghalang, yang menghalangi sahnya sesuatu, imtana'at as-sihhah, maka tidak sah dia. Apa contohnya? Misalu faqdi syarti fil ibadah, contoh hilangnya sebuah syarat dalam ibadah. An yusalliya bila tahara, seseorang salat dia tanpa taharah, tidak bersuci dia. Wa mithalu, maka salatnya tidak sah. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi, karena ada mani'nya, yaitu apa tuh? Adam at-taharah, ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu taharahnya. Wa mithalu faqdi syarti fil aqdi, dan contoh hilangnya sebuah syarat dalam akad. Apa contohnya? An yabi'a ma la yamlik, seseorang yang menjual sesuatu yang tidak dia miliki, berarti dia menjual barang milik orang lain. Wa mithalu wujudil mani'i fil ibadah, apa contohnya adanya mani', penghalang di dalam ibadah? An yatatawwa'a binaflin mutlaqin fi waqtin nahi, dia melaksanakan salat sunat mutlak fi waqti an-nahi, di waktu terlarangnya mengerjakan ibadah. Kapan itu? Ba'da al-fajr atau ba'da al-asr, sesudah dia melakukan salat fajar atau sudah dia melakukan salat asar. Wa mithalu wujudil mani'i fil aqdi, dan contoh adanya mani', larangan, penghalang dalam akad, yaitu an yabi'a man talzamuhu al-jumu'ata syai'an ba'da nida'iha tsani,
dia melakukan seseorang yang wajib Jumat kepada dia, berarti laki-laki muslim, laki-laki tidak safar, itu yang wajib Jumat itu, an yabi'a man talzamuhu al-jumu'ah syai'an ba'da nidaiha tsani, sesudah panggilan yang kedua, berarti sesudah azan. Biasanya hari Jumat itu orang melakukan 2 kali azan. Yang pertama azan untuk mengetahui, memanggil orang untuk melakukan sholat. Yang kedua azan untuk memberitahu sudah masuk waktu sholat. Nah, untuk orang yang talzamuhu al-jumu'ah, yaitu laki-laki muslim, bukan musafir, dia muqim, berarti itu dia wajib Jumu'ah. Nah, bagi orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli. Kalau dia lakukan jual beli berarti tidak sah, fasid jadinya. Nah, tidak sah dia jadinya. Wal fasidu lughatan. Nah, sekarang kita tadi as-sihah ya. Ada yang sah, ada yang sekarang fasid, rusak. Ma makna al-fasid? Al-fasidu lughatan az-zahibu daya'an wa khusran, sesuatu yang hilang secara sia-sia. Sesuatu yang pergi secara sia-sia saja. Wastilahan, dan secara istilah, apa itu fasid? Ma la tatarattabu atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan, yang tidak nampak efek dari sebuah perbuatannya terhadap sesuatu, ibadatan kana am aqdan, baik itu ibadah atau akad. Fal fasidu minal ibadat, apa itu yang fasid, yang rusak? Fasid itu kan rusak artinya. Fal fasidu minal ibadat, yang fasid dari sebuah ibadah adalah ma la tabra'u bihi zimmatu, yang tidak bebas tanggungan, berarti di dalam kepala kita ini masih ada bebannya, masih ada tanggungan yang harus kita tunaikan. Wala yasqutu bihi talab, dan tidak gugur tuntutan, berarti tuntutan itu masih ada, kita masih menanggung. Tabra' bihi zimmah itu artinya maksudnya masih ada tanggungan di dalam kepala kita, dalam kewajiban kita. Wala yasqutu bihi talab, dan tidak gugur kewajiban. Kas-salati qabla waqtiha, apa contohnya? Contohnya adalah salat sebelum waktunya, tanggungan kita belum lepas, tuntutan tidak gugur. Wal fasidu minal uqud, dan yang fasid dari akad adalah ma tatarattabu atharuhu alaihi kabai'i al-majhul, yang fasid dari sebuah akad adalah yang tidak nampak efek dari sebuah perbuatan, efek dari sesuatu yang kita lakukan. Contohnya bai'i al-majhul, menjual sesuatu yang tidak jelas, majhul, sesuatu yang tidak diketahui. Misalnya saya nampak dia melihat ada burung yang terbang di langit, dia mengatakan saya menjual burung merpati yang terbang tuh, sedangkan tidak bisa dia menangkap, itu tidak jelas kepemilikannya, atau menjual sesuatu yang tidak diketahui berapa kadarnya, di mana letaknya, itu yang bai'u al-majhul. Wa kullu fasidin minal ibadati wal 'uqud wasyurut, setiap yang rusak dari ibadah, akad dan syarat, fa innahu muharram, maka semua itu menjadi haram. Limadha? Lianna dzalika min ta'addi hududillahi wattikhadhi
ayatihi huzwa. Kenapa dia menjadi haram? Karena semua itu adalah ta'addi hududillah, menzalimi batasan yang telah Allah tentukan. Wattikhadhi ayatihi huzwa, dan menjadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara ala man ishtaratu syurutan laysat fi kitabillah. Dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ankara, mengingkari, ala man ishtaratu, bagi orang yang mensyaratkan syurutan, syarat-syarat laysat fi kitabillah, yang tidak ada dalam kitab Allah Ta'ala. Wal fasidu, itu sampai pengertian sihah dan fasad, sahih ya. Wal fasidu wal batilu bima'nan wahid illa fi mawdi'ain. Berarti kalau ada orang mengatakan hadza fasid atau hadza batil, maka maknanya adalah satu. Illa fi mawdi'aini. Mana mawdi'? Mawdi' maknahu makan. Illa fi makanaini. Ada dua tempat yang dibedakan oleh ulama antara makna fasid dengan makna batil. Al-awwal fil ihram. Yang pertama adalah masalah ihram bagi orang yang melaksanakan haji. Farraqu bainahuma, maka ulama membedakan antara fasid dengan butlan, dengan fasid dengan batil. Farraqu bainahuma, para ulama membedakan antara fasid dengan batil. Bi anna al-fasid ma wati'a fihi al-muhrim. Yang fasid itu adalah ma wati'a fihi al-muhrim, seorang yang muhrim, yang melakukan ihram, yang sedang dalam keadaan haji atau umrah. Ini dalam haji nih ya, berarti ihram haji. Ma wati'a fihi al-muhrimu qabla at-tahallul awal, seorang yang muhrim, wata ini menjima istrinya qabla tahallulil awal, sebelum tahallul yang pertama. Kapan itu tahallul yang pertama? Tahallul pertama dalam haji apabila dia melakukan 2 dari 3 hal. Yang pertama, ramyul jamratil aqabatil kubra, melempar jumrah aqabah kubra, atau al-halq, bercukur, dan tawaful ifadah. Kalau dia melakukan 2 hal dari yang 3 ini, yaitu ramyul jamratil aqabatil kubra, al-halaq, dia mencukur rambutnya, dan tawaful ifadah, apabila dia melakukan 2 hal dari 3 ini, maka dia sudah boleh melakukan tahallul awal. Dan apabila dia melakukan yang ketiga-tiga ini, maka dia disebut dengan tahallul kamil. Nah, apabila dia melakukan salah satu saja baru atau belum ada yang dia lakukan, maka hajinya fasid. Nah, apa yang dilakukan oleh orang fasid ini? Yukmilu al-hajj wa laysa lahu hajj. Dia wajib melanjutkan hajinya walaupun pahala hajinya dia tidak dapat. Itu dia yang fasid. Berarti kalau dia fasid hajinya, dia tetap langsung melanjutkannya walaupun dia tidak mendapatkan pahala haji, dan dia harus mengqadha di tahun depan apabila dia berkesempatan untuk melakukan hal tersebut. Wal batilu martadda fihi 'anil Islam, dan batal hajinya apabila dia murtad dari Islam, wal a'yadu billah. Nah, dia antara fasid dengan batil. Yang kedua, para ulama juga membedakan antara makna fasid dengan batil dalam hal nikah. Farraqu bainahuma. Para ulama membedakan antara makna fasid dengan batil. Bi annal fasid, apa itu fasid? Makhtalafi fihi al-ulama fi fasadihi. Sesuatu yang ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut. Sesuatu yang menjadi perdebatan para ulama terhadap hal tersebut. Contohnya apa? Kan nikahi bila waliyin, nikah tanpa wali. Ternyata masih ada perbedaan antara ulama. Wal batilu ma ajma'u ala butlanihi, dan batil
adalah sesuatu yang disepakati oleh ulama kalau itu tuh batal, kalau itu tidak sah. Apa contohnya? Kanikahi al-mu'taddah, nikahnya perempuan yang sedang dalam masa iddah, maka batil, tidak sah, dari awalnya tidak sah. Ila huna idza kana 'indakum su'al yumkin an tas'aluni. Hada صعب. استمعوا لهذا الفيديو كثيرا حتى تفهموا جيدا. الآن ننتقل إلى العلم. Apa itu al-ilm? تعريفه. العلم تعريفه. هذا بقي عندنا كثير. العلم، ما هو العلم؟ العلم إدراك الشيء على ما هو عليه. Idrak syai'i, mengetahui sesuatu, ala ma huwa alaihi, sesuai dengan kenyataan. Ala ma huwa alaihi maksudnya mengetahui sesuatu sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan kenyataan yang ada. Idrakan jaziman, benar-benar tahu dia. Kaidrakin annal kulla akbaru minal juz'i. Misalnya, contohnya adalah dia mengetahui bahwasanya keseluruhan satu, keseluruhan itu maksudnya satu, akbaru minal juz'i, lebih besar daripada sebahagian. Kalau sebagian itu bisa sepertiga, bisa seperdua, bisa seperempat. Nah, hakata. Wa anna niyyata syartun fil ibadah, dan niat itu adalah syarat dalam melakukan ibadah. Kalau tahu dia, maka itu disebut dengan tahu, dia benar-benar tahu sesuai dengan kenyataan, maka itu disebut dengan ilm. Fa kharaja biqaulina idrakus syai'i. Nah, berarti tidak termasuk pembahasan kita idrakus syai'i, mengetahui sesuatu. Adamul idrak, berarti kalau tidak mengetahui berarti tidak masuk pembahasan kita. Adamul idraki bil kulliyah, tidak mengetahui sesuatu dengan secara keseluruhan. Wa yusamma al jahlu al basit. Nah, kalau dia tidak mengetahui secara keseluruhan disebut dengan al jahlu al basit. Tidak tahu tapi sederhana. Nah, al basit yang sederhana, yang tidak mengetahui seperti orang-orang umum yang lainnya. Al-jahlu al-basit namanya. Tidak tahu tapi sederhana ketidaktahuannya itu. Mislu an yus'al, contohnya ketika dia ditanya, mata kanat ghazwatu badrin, fayaqulu la adri. Ketika ada orang yang bertanya ke dia, mata kanat ghazwatu badrin, kapan terjadinya perang Badar? Fayaqulu la adri, dia mengatakan la adri. Nah, ini kan hal-hal yang wajar saja kalau dia tidak tahu ya. Wa kharaja biqaulina ala ma huwa alaihi, dan tidak termasuk pembahasan kita ala ma huwa alaihi, berarti yang sesuai dengan kenyataan. Mana yang tidak termasuk pembahasan kita? Idrakuhu ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi, pengetahuannya tidak sesuai dengan kenyataan atau berbeda dengan kenyataan. Pengetahuan yang berbeda dengan kenyataan berarti tidak masuk pembahasan kita, tidak termasuk pembahasan al-ilm. Wa yusamma al-jahlul murakkab. Ini disebut dengan jahlul murakkab. Tidak tahunya sudah berlipat-lipat kan. Ketidaktahuannya, tingkat ketidaktahuannya sudah berlipat-lipat, murakkab, bukan basit lagi tapi murakkab. Mislu, contohnya adalah an yus'ala mata kanat ghazwatu badrin, ketika dia ditanya kapan terjadinya perang Badar, fayaqulu fis sanati as-salisati minal hijrah, dia mengatakan tahun ketiga hijriah. Mendingan kalau tidak tahu kita sebut la adri. Maka kalau kita mengatakan la adri, maka masuk ke al-jahlu al-basit, ketidaktahuan yang sederhana. Tapi kalau sok tahu, itu disebut dengan al-jahlu al-murakkab. Kalau tidak tahu, mengaku dia tidak tahu, maka jahalnya adalah jahlu basit. Kalau tidak tahu tapi pura-pura tahu atau sok-sok tahu, maka jahalnya adalah jahal murakkab.
Wa kharaja biqaulina idrakan jaziman, maka tidak termasuk pembahasan kita idrakan jaziman. Apa yang tidak termasuk pembahasan kita idrakan jaziman ini kan benar-benar mengetahui dengan pasti, jazim dengan pasti. Idrakus syai'i idrakan ghaira jazimin, mengetahui sesuatu tapi pengetahuannya tidak pasti. Bihaitsu yahtamilu indahu an yakuna ala ghairil wajhi alladhi adrakahu. Karena apa? Bihaitsu, di mana, yahtamil indahu, kemungkinan bagi dia, an yakuna ala ghairil wajhi alladhi adrakahu, bisa jadi peristiwanya, bisa jadi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui, itu maksudnya. Fala yusamma dzalika ilman, maka hal tersebut tidak disebut dengan ilm. Thumma in tarajjaha indahu ahadul ihtimalain, kalau seandainya ternyata lebih berat dia kepada salah satu dua kemungkinan, farrajihu huwa dhann, maka yang lebih kuat itu disebut dengan dhann, wal marjuhu wahmun, dan yang lemah itu disebut dengan waham. Berarti ada dhann, ada waham, ada ilm. Kalau ilm, idraknya adalah idrakan jaziman ala ma huwa alaihi, idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, disebut dia dengan ilm. Kalau yahtamil indahu syai'aini in tarajjaha indahu ahadul ihtimalain, kalau seandainya salah satu di antara keduanya ternyata lebih yakin dia kepada sesuatu, farrajihu, yang kuat itu disebut dengan dhann, dia, wal marjuhu waham, yang lemah itu disebut dengan waham. Wa in tasawa al amrani fahuwa syakkun, syak, maka dia disebut dengan syak. Berarti kalau ilm itu pengetahuannya adalah 100%. Kalau 50% disebut dengan syak. Kalau lebih dari 50% tapi tidak sampai 100%, maka dia disebut dengan dhann. Kalau kurang dari 50%, maka dia disebut dengan waham. Apa itu? Wa bihadza tabayyana anna ta'alluqal idraki bil asya'i kal ati. Oleh sebab itu, jelaslah bagi kita anna ta'alluqal idrak, maka hubungan pengetahuan tentang sesuatu adalah sebagai berikut kal ati. Pengetahuan seseorang terhadap sesuatu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ilm, berarti mengetahui. Wa huwa idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan, benar-benar mengetahui secara pasti. Jahlun basit wa huwa adamul idraki bil kulliyah. Kalau jahlun basit, tidak tahu secara keseluruhan. Amma jahlun murakkab, jahal murakkab adalah mengetahui sesuatu idrakus syai'i ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi, mengetahui sesuatu dengan cara yang berbeda dari kenyataan, berarti mengetahui tapi kepengetahuannya berbeda dari kenyataan yang ada. Wa dhann, ma huwa dhann? Idrakus syai'i ma'ahtimali dhiddi al-marjuh, mengetahui sesuatu ma'ahtimal, ihtimal itu kemungkinan beserta kemungkinannya, dhiddi marjuh, lawan dari marjuh yang lemah, berarti mengetahui tapi pengetahuannya lebih kuat, itu maksudnya.
Wa wahmun wahwa, apa itu waham? Waham adalah idrakus syai'i, mengetahui sesuatu, ma'ahtimali, beserta adanya kemungkinan, dhiddi rajih, lawan dari si rajih, lawan dari yang kuat, berarti lemah, dia pengetahuannya lemah tentang sesuatu itu. Wasyakku, apa itu syak? Wahwa syakkun wahwa idrakus syai'i, mengetahui sesuatu, ma'ahtimali dhiddi musawin, mengetahui sesuatu bersama dengan adanya kemungkinan dhiddi musawi, lawan dari yang sama, berarti bisa jadi kemungkinan ini, bisa jadi kemungkinan ini, dan kemungkinan itu sama-sama 50%, maka itu disebut dengan syak. Nah, aqsamu al-ilmi. Al-an nantaqil ila aqsam al-ilm. Aqsamu al-ilmi. Yanqasimul ilmu ila qismain. Ilmu itu, pengetahuan itu terbagi dua, daruriyun wa nadhariyun. Ada yang disebut dengan daruri, ada yang disebut dengan nadhari. Daruri satu, nadhari satu. Daruriyun wa nadhariyun. Fad-daruriyu, apa itu ilm daruri? Ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan bihaitsu yuttarru ilaihi min ghairi nadharin wala istidlal, kal ilmi bi anna al kulla akbara min al juz' wa anna an-nara harratun wa anna Muhammadan Rasulullah. Daruri ini sesuatu yang mudah dicerna, tidak perlu memakai penelitian atau yang segala macamnya, itu disebut dengan daruri. Fad-daruriyu ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan, sesuatu yang pengetahuannya sudah diketahui. Mengetahui itu sudah hal yang lumrah, tidak perlu dipikirkan, tidak perlu lakukan penelitian secara ilmiah, itu disebut dengan ilmu daruri. Bihaitsu yattaru ilaihi min ghairi nazar, dia terpaksa menerima sesuatu min ghairi nazar, tanpa perlu penelitian, au istidlal, tanpa perlu pembuktian. Apa contohnya? Kal ilmi bi annal kulla akbara minal juz'i, seperti pengetahuan bahwasanya keseluruhan akbaru minal juz'i, itu lebih besar daripada sebahagian. Ya iyalah, satu lebih besar daripada setengah, lebih besar daripada sepertiga. Ada ilmun daruriyun, itu disebut dengan ilmu daruri, sesuatu yang sudah pasti. Wa annan nar harrah, kalau orang mengatakan api itu panas, apakah perlu pembuktian, dibuktikan dulu, dibakar dulu tangan tuh? Enggak kan? Berarti itu disebut dengan ilmu daruri, tidak perlu penelitian lebih lanjut. Dengan orang mengatakan saja orang sudah tahu. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah Ta'ala. Wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nadhariyu, nah apa itu nadhari? Ilmu nadhari. Wan nadhariyu ma yahtaju ila nadharin wastidlal, sesuatu yang membutuhkan nazar. Nazar itu penelitian, wastidlal pembuktian. Kal ilmi biwujubin niyati fi shalah, seperti pengetahuan tentang wajibnya niat dalam salat. Orang mengetahui kalau itu adalah kalau niat itu adalah sesuatu yang wajib dalam salat. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah dengan membuka pelajaran tentang fikih. Apa dalilnya? Kita buka lagi kitab hadis. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nanti keluarlah istinbatul ahkam dari para ulama bahwasanya niat itu wajib pada setiap ibadah. Naam.
نستمر نستمر إن شاء الله لأن لنصف الفصل لابد أن نصل إلى صفحة 50. Untuk batasan nisful fasal sampai halaman 50. Al-kalam ta'rifuhu. Ma huwa al-kalam? Aqsamul kalam. Aqsamu al-kalam, macam-macam kalam. Ta'rifuhu. هذا مختلف. Hada mukhtalif. Ini yang kalamnya kita tidak bisa kita ambil dari sini ya. Hada huwa. Afwan. Ini dia. Aqsamu al-kalam. Kita langsung pindah ke aqsam al-kalam. Macam-macam kalam. Yanqasimu al-kalamu. Kalam, pembicaraan itu terbagi bi'tibari imkani wasfihi bisidqi wa adamihi. Kalau kita pandang apakah perkataan ini benar, jujur atau salah atau bohong. Nah, biimkani wasfihi dengan meletakkan kemungkinan jujur atau tidaknya, dia terbagi dua, yaitu khabar wa insya. Ada yang disebut dengan khabar, ada yang disebut dengan insya. Kalam itu bi'tibari imkani wasfihi, kemungkinan penyebutannya dengan benar atau salah, berarti jujur atau tidak, dia terbagi dua. Ada yang disebut dengan khabar, ada yang disebut dengan insya. Ma huwal khabar? Apa itu khabar? Kalau kita menyebutkan ada yang disebut dengan khabar, ada yang disebut dengan insya, maka kita harus tahu apa itu khabar, kita harus tahu apa itu insya. Fal khabaru, ma huwal khabar? Fal khabaru ma yumkinu an yusafa bisidqi awil kadhibi lidzatihi. Khabar itu adalah sesuatu yang memungkinkan untuk disifati, dideskripsikan dengan benar atau salah, atau bohong dengan jujur atau bohong dari kata-kata itu sendiri. Berarti kita tidak melihat siapa yang mengatakannya, kita melihat dari kandungan kata-kata tersebut. Kita mengatakan ini benar nih, ini tidak benar nih, ini jujur nih, ini bohong nih. Dari mana? Dari kandungan kata-katanya sendiri. Kita tidak melihatnya dari orang yang mengatakannya. Fa kharaja biqaulina. Kalau tidak paham silakan ditanyakan, jangan biarkan ketidakpahaman dengan ketidakpahaman antum. Fa kharaja biqaulina ma yumkinu an yusafa bisidqi wal kadhib, yang berarti tidak masuk pembahasan kita. Ma yumkin an yusafa bisidqi wal kadhib, apa yang tidak masuk pembahasan kita? Al insya. Kenapa? Berarti tidak masuk pembahasan kita al insya. Kenapa? Li'annahu la yumkinu fihi dzalika. Kenapa? Karena insya itu tidak mungkin kita sebutkan ini jujur, ini bohong dalam insya. Fa inna madlulahu laisa mukhbiran anhu hatta yumkina an yuqal innahu sidqun aw kadhib. Nah, jadi al-khabar, misalnya khabar itu berikan apa contohnya khabar, apa contohnya insya. Misalnya yang khabar itu ketika ada orang mengatakan Ustadz datang.
Nah, kita tidak melihat siapa yang mengatakan, tapi kita melihat kandungan dari apa yang dia ucapkan. Misalnya ketika dia mengatakan Ustadz datang, kalau kalau Ustadz tuh ternyata memang benar-benar datang, berarti dia jujur. Ternyata enggak datang Ustadz tuh, berarti dia bohong. Nah, itu yang dimaksud dengan khabar. Khabar itu ada kemungkinannya dua, jujurkah dia atau berbohong. Kalau insya, dia biasanya bentuknya adalah larangan atau suruhan atau pertanyaan. Misalnya orang mengatakan duduklah, kita tidak bisa mengatakan oh ini jujur orang ini berbohong orang ini. Kenapa? Karena dia tidak ada kandungan makna berbohong atau jujurnya. Karena dia berubah perintah, duduklah, jangan duduk, tidurlah, tolong ambilkan buku. Nah, tidak bisa kita mengatakan tolong ambilkan buku ukhti. Tidak bisa kita mengatakan ini orangnya bohong nih. Tidak bisa kan? Kenapa? Karena tidak ada makna kebohongan dan kebenaran di dalam kata-kata tersebut. Itu yang maksudnya fa inna madlulahu laisa mukhbaran anhu hatta yumkin an yuqala innahu sidqun aw kadhib, sehingga kita tidak bisa menyebutkan ini jujur atau bohong. Wa kharaja biqaulina li dzatihi, berarti tidak termasuk pembahasan kita yang li dzatihi di sini maksudnya adalah al khabar alladzi la yahtamilu as-sidqa aw la yahtamil al kadhib bi'tibari al mukhbiri bih. Berarti yang tidak termasuk pembahasan kita adalah khabar yang tidak ada kemungkinan jujur atau tidak ada kemungkinan bohongnya. Bi'tibari al mukhbiri bihi, dengan kita melihat siapa yang mengkhabarkannya, orang yang mengkhabarkan berita tersebut. Maka kita tidak ada kemungkinan dalam kabar yang diberitakan oleh orang tersebut kebohongan, atau tidak mungkin dia menyatakan kebenaran. Nah, apa contohnya nanti ya. Wadzalika annal khabara min haitsul mukhbiri bihi. Kenapa? Dan yang demikian ini bahwasanya khabar kalau kita lihat dari orang yang mengkhabarkannya, berarti dari si orang yang mengabarkan berita tersebut, si fa'ilnya berarti salah satu aqsam, karena dia terbagi 3. Al-awwal ma la yumkin wasfuhu bil kadhib, sesuatu yang tidak boleh kita sifati dengan kebohongan. Tidak bisa kita mengatakan misalnya ada kabar, suatu kabar ka khabarillahi wa rasulihi as-sabiti anhu, misalnya kabar Allah Ta'ala. Nah, misal ketika Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sungguhnya orang munafik itu fid darkil asfali minan nar, di kerak-keraknya neraka. Tidak bisa kita mengatakan ini bohong nih. Kenapa? Karena Allah la yaqulu illa sidqan, sahih. Berarti ma la yumkin wasfuhu bil kadhib, tidak mungkin disifati dengan kebohongan. Wasani, yang kedua, ma la yumkin wasfuhu bisidqi, sesuatu yang tidak mungkin kita wasafkan, kita deskripsikan dia dengan kejujuran, berarti tidak mungkin dia jujurnya. Kal khabari anil mustahili syar'an, dan seperti kabar tentang sesuatu yang mustahil secara syariat, au aqlan, atau secara akal. Fal awwalu ka khabari mudda'ir risalah, yang pertama adalah seperti kabarnya orang yang mengaku-ngaku sebagai mudda'i ar-risalah, ini mengaku sebagai penerima risalah, berarti mengaku sebagai nabi. Maka kita tidak mengatakan ini benar nih atau kemungkinannya bohong nih, maka kita hanya mengatakan ini tidak mungkin benar, pasti dia berbohong kalau kita melihat dari orang yang mengatakannya. Ka khabari mudda'ir risalah, seperti kabarnya orang yang mengaku-ngaku penerima risalah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sesudah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watsani, mana yang tsani tadi? Yang kedua adalah khabar tentang mustahil aqlan. Contohnya apa? Contohnya adalah al-khabar an ijtima'i an-naqidain, tentang berkumpulnya dua hal yang berlawanan. Misalnya dia mengatakan ini adalah, misalnya dia memegang sebuah kertas putih. Dia mengatakan warna kertas ini putih dan hitam. Putih dalam satu waktu dan hitam dalam satu waktu. Tidak mungkin. Kenapa? Karena ijtima'u an-naqidain, berkumpulnya dua hal yang berlawanan. Kal harakati was sukun. Dia misalnya dia mengatakan kal harakati was sukuni fi 'ainin wahidah. Seperti bergerak dan diamnya sebuah benda. Pada sebuah benda itu tuh, ini bergerak dan diam nih. Ini bergerak dan diam dia nih. Tidak mungkin kalau benda itu kalau tidak diam dia, kalau tidak dia bergerak. Fi zamanin wahid, fi 'ainin wahidah, fi zamanin wahid. Di satu waktu, di satu benda dia bergerak dan berhenti. Tidak mungkin dia. Kenapa? Karena ijtima'u ad-diddain, berlawanan, berkumpulnya sesuatu yang dua hal yang berlawanan akan ditolak oleh akal. Yang selanjutnya, as-salis ma yumkinu an yusafa bis-sidqi wal kadhib, sesuatu yang boleh atau yang mungkin disifati, deskripsikan dengan jujur atau bohong, imma 'ala sawa au ma'a rujhani ahadihima. Bisa jadi bohongnya dan jujurnya 50% ala sawa au ma'a rujhani ahadihima, atau berat salah satu dua sisi, ka ikhbari syakhsin an qudumi ghaibin wa nahwihi. Seperti orang mengatakan ustadz datang, maka dia kemungkinannya adalah 50% ustadznya datang, 50% tidak datang. Berarti ternyata nampak bunyi sepatu ustadznya. Berarti rujhan huduril ustadz, rujhan sidqi hadza al khabar, bunyi telapak kaki ustadz, sepatu kaki ustadz itu menambah beratnya kemungkinan kebenaran kabar yang diberitakan oleh orang tersebut. Ternyata udah ditunggu setengah jam, 1 jam, enggak juga datang ustadznya. Berarti waktu yang diundur itu tuh menunjukkan kalau kemungkinan berbohongnya lebih kuat. Nah, ini kalau tidak dipahami silakan ditanyakan. Wal insya'u, apa itu insya'? Ma la yumkinu an yusafa bis-sidqi awil kadhib, sesuatu yang tidak bisa dideskripsikan, digambarkan, bis-sidqi, jujur, wal kadhib, atau bohong. Wa minhu, apa yang termasuk insya'? Yang termasuk insya' adalah al-amru, perintah, wan nahyu, atau larangan, ka qaulihi ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ketika Allah merintahkan wa'budullah, sembahlah Allah, itu di situ tidak mengandung makna jujur atau bohong seperti kabar tadi. La tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian mensyirikatkan Allah. Di situ tidak ada makna bohong atau jujurnya. وقد يكون الكلام خبر وقد يكون الكلام خبرا وإنشاء باعتبارين. Seperti bisa jadi qad yakunu, kadang-kadang al-kalamu khabaran wa insya'an, bisa jadi kadang-kadang kalam itu dia bentuknya adalah khabar dan insya, bi'tibaraini, dengan memandang dua sisi. Apa tuh? Kasiyaghi al-uqud al-lafziyah, seperti sigad akad al-lafziyah yang dilafazkan. Misal
bi'tu wa qabiltu, saya jual, saya terima. Fa innaha bi'tibari dilalatiha. Jadi kalau kita melihat dilalahnya yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut, ala ma fi nafsi al-aqid khabar. Nah, kalau kita lihat dari ala ma fi nafsi al-aqid, pada orang yang melakukan akad itu adalah khabar. Wa bi'tibari tarattubi al-aqdi 'alaiha insya. Nah, tapi kalau kita pandang dia dari efek dari akad tersebut, maka dia adalah insya. Insya berarti tidak mengandung kebohongan dan tidak mengandung kejujuran. Wa qad ya'ti al-kalamu bi suratil khabar. Wa qad ya'ti وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة. Kadang-kadang qad ya'ti, qad thumma ya'ti ba'dahu fi'lun mudhari'. Ada qad sesudahnya datang fi'il mudhari', maknanya adalah kadang-kadang. Kadang-kadang kalam itu datang bi surati al-khabar. Bentuknya adalah bentuk khabar. Wal muradu bihi al-insya, tapi maksudnya adalah insya, berarti dia berupa pernyataan tapi maksudnya adalah insya, maksudnya adalah perintah atau maksudnya adalah perintah. Wabil aksi, atau kebalikannya, surahnya adalah surah insya tapi maknanya adalah khabar. Li faidah, karena ada sebuah faidah. Wa misalul awal, apa contoh yang pertama? Yang pertama berarti bentuk kalimatnya adalah khabar tapi maksudnya adalah insya. Qauluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Di sini disebutkan faqauluhu yatarabbasna bi surati فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد به الأمر. Nah, sedangkan maksudnya adalah perintah. Jadi al-mutallaqatu an yatarabbasna, maka dia harus menunggu bi anfusihinna thalathata quru. Ini kan iddahnya. Wa faidatu dzalika ta'kidu fi'lil ma'muri bihi. Nah, apa faidahnya? Faidahnya adalah mentakkidkan, menguatkan fi'lil ma'muri bihi, sesuatu yang diperintahkan. Hatta ka'annahu amrun waqi'un, maka seolah-olah dia adalah sesuatu yang waqi', yang sedang terjadi. Makanya itu untuk memastikan, untuk menguatkan pernyataan tadi, untuk menguatkan pernyataan dia seolah-olah dia adalah sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Naam. Yatahaddatsu anhu ka sifatin min sifati al-ma'mur. Sesuatu yang diperintahkan. Wa misalul aks. Yang contoh kebalikannya, apa kebalikannya? Berarti bentuknya adalah insya sedangkan maknanya adalah khabar. Qauluhu ta'ala qala alladzina kafaru. Qala alladzina kafaru, orang-orang kafir mengatakan, lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman, ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum, ikutilah jalan kami, wal nahmil khatayakum, maka kami akan hendaklah kami memikul khatayakum, kesalahan-kesalahan kalian. Faqauluhu linahmil wal nahmil, dan firman Allah Ta'ala wal nahmil fi surati al-amri. Nah, ini kan dalam bentuk amar, yaitu fi'il mudhari' dimasuki oleh lam amar. Surahnya adalah surah gambarannya atau bentuk katanya adalah insya, tapi maknanya adalah khabar. Wal muradu biha al khabar ay wa nahnu nahmilu, kami membawa, kami memikul, itu maksudnya.
Nah, ini kan ada kemungkinan bohong dan ada kemungkinan jujur, tapi itu adalah kebohongan semuanya. Naam. Wa faidatu dzalika tanzilu syai'i al-mukhbari anhu manzila al-mafrud al-mulzam bih. Dan faidahnya adalah tanzil, menurunkan sesuatu, al-mukhbar anhu, sesuatu yang dikhabarkan, manzilal mafrud, sesuatu yang harus dia lakukan, al-mulzam bihi, sesuatu yang mesti dia lakukan, dia harus memikul beban orang-orang yang dia ajak tadi tuh. Nah, walakin hadha huwa darsuna. Idza kana indakum soal mungkin an tas'aluni. Jangan biarkan ketidakpahaman, coba dipahami lagi dan lagi. Insyaallah Allah yaftah alaikum jami'an. Rubbama hadha thaqil alaikum walakin labudda an namshi ala hadha al-muqarrar. Mungkin agak berat, tapi insyaallah ketika kita ulangi dan ulangi, insyaallah lebih mudah dia. Idza kana indakum soal mungkin an tas'aluni. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.